Bayangin kalian lagi tidur nyenyak, tiba-tiba langit malam berubah jadi merah menyala, dan suara sirine peringatan meraung-raung bikin merinding. Nah, itulah yang dirasain warga di 3 kota utama Israel pas malam kelabu itu datang. Ini bukan adegan film aksi Hollywood, tapi realitas sejarah perang modern yang benar-benar mengubah peta konflik Timur Tengah. Kita bahas pelan-pelan. Malam itu, Iran meluncurkan serangan balasan yang udah lama diprediksi, tapi skala serangannya bikin dunia kaget luar biasa. Ratusan drone kamikaze jenis Shahed dan rudal balistik melesat membelah langit malam. Tujuannya jelas, memberikan pesan keras yang gak bisa diabaikan begitu aja. Pertahanan udara Iron Dome yang selama ini diklaim tak tertembus, tiba-tiba dapat ujian terberatnya. Langit di atas kota penuh dengan kilatan ledakan, suara dentuman menggetarkan bumi, dan panik seketika menjalar. Kok bisa pertahanan secanggih itu sampai kewalahan? Mari kita bedah bareng-bareng kronologinya. Sebelum malam puncak itu terjadi, ketegangan emang udah berasa banget dari minggu-minggu sebelumnya. Intelijen dari berbagai negara udah ngasih warning alias peringatan lampu merah kalau Iran lagi mindahin aset militer mereka secara besar-besaran. Tapi, ngebayangin kapan dan gimana pastinya mereka bakal nyerang itu ibarat nebak cuaca, susah banget diprediksi dengan akurat. Nah, Arya di sini, dan gua mau ngajak kalian ngelihat dari sudut pandang strategi militernya. Iran gak asal pencet tombol merah. Mereka menggunakan taktik swarm atau serangan lebah. Jadi bukannya ngirim 1-2 rudal gede, mereka ngelepasin ratusan drone lambat lebih dulu buat mancing radar lawan, baru disusul sama rudal balistik berkecepatan tinggi yang mematikan. Taktik cerdik ini sengaja didesain buat bikin sistem komputernya Iron Dome kebingungan karena overload data target. Secara teori ini brilian banget, tapi efeknya di lapangan bener-bener nyiptain kekacauan visual yang bikin bulu kuduk berdiri. Sekarang kita masuk ke detik-detik krusialnya. Iron Dome itu bisa dibilang kebanggaan teknologinya Israel. Sistem ini dirancang buat ngedeteksi proyektil musuh, ngitung lintasan jatuhnya, dan nembak jatuh ancaman sebelum nyentuh tanah. Selama bertahun-tahun, sistem ini berhasil ngelindungin jutaan nyawa. Tapi di malam itu, ceritanya agak beda. Ketika gelombang pertama drone Shahed masuk, Iron Dome langsung bereaksi. Rudal interceptor Tamir meluncur ke langit, ninggalin jejak asap tebal yang meliuk-liuk epik banget kalau dilihat. Sayangnya, jumlah target yang masuk itu di luar kapasitas maksimal sistem. Bayangin aja kalian lagi nangkep bola tenis, tapi dilempar 100 bola sekaligus secara bersamaan, pasti ada yang lolos kan? Nah, beberapa rudal balistik Iran yang terbang di ketinggian ekstra dan meluncur dengan kecepatan hipersonik berhasil nerobos celah pertahanan ini. Dentuman pertama akhirnya terdengar nyaring, menghantam infrastruktur penting, dan mulai mengubah malam itu jadi mimpi buruk. Kota pertama yang kena imbas paling parah adalah area yang emang punya nilai strategis tinggi. Ledakan demi ledakan bikin bangunan-bangunan bergetar hebat. Asap hitam pekat langsung ngepul ke angkasa, nutupin cahaya bulan. Coba kalian bayangin situasi di jalanan saat itu. Orang-orang lari kocar-kacir nyari tempat perlindungan atau bunker terdekat. Suasana chaos banget. Mobil-mobil yang lagi parkir di jalanan berdebu kena efek gelombang kejut yang bikin kacaunya pecah berantakan. Bangunan beton yang kokoh sebagian rontok, nyisain puing-puing berserakan di jalan raya. Pemadam kebakaran dan tim medis darurat langsung dikerahkan besar-besaran, tapi akses jalan banyak yang ketutup sama material bangunan. Kalau kita tarik ke belakang, jarang banget kota ini ngalamin kerusakan fisik separah ini dalam beberapa dekade terakhir. Ini ngebuktiin kalau di era perang modern sekarang, jarak ribuan kilometer itu udah nggak ada artinya lagi. Teknologi merubah segalanya. Nggak berhenti sampai di situ, rudal-rudal lain juga berhasil nyampe ke kota kedua dan ketiga. Di kota kedua, targetnya lebih mengarah ke area pangkalan udara dan fasilitas logistik. Ledakannya luar biasa terang, sampai-sampai langit malam kelihatan kayak siang hari sejenak. Gelombang kejutnya bahkan bisa dirasain sampai radius belasan kilometer dari titik jatuh. Sementara di kota ketiga, dampaknya lebih ke infrastruktur sipil yang nggak sengaja kena pecahan proyektil yang berhasil dicegat, tapi jatuhnya di area padat penduduk. Secara fisik, kerugian materialnya tembus angka fantastis. Tapi yang lebih parah sebenarnya adalah efek psikologisnya. Ilusi soal rasa aman yang selama ini dijaga ketat oleh sistem pertahanan canggih, tiba-tiba runtuh seketika. Penduduk sadar kalau mereka nggak sepenuhnya terlindungi dari ancaman skala besar. Mental warga sipil diuji habis-habisan malam itu. Trauma akibat suara sirine dan ledakan pasti bakal nempel lama di ingatan kolektif mereka.
Pagi harinya, ketika matahari mulai terbit dan asap masih mengepul dari balik reruntuhan bangunan, dunia internasional langsung bereaksi keras. Kabar hancurnya beberapa titik di 3 kota Israel ini langsung jadi headline di semua stasiun TV berita dan trending di berbagai platform sosial media. Para pemimpin dunia, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, sampai negara-negara tetangga di Timur Tengah, ngadain rapat darurat. Semuanya panik dan ngerasa khawatir kalau serangan rudal dan drone Iran ini bakal memicu Perang Dunia Ketiga. Dewan Keamanan PBB langsung ngumpul, bikin sesi khusus. Di satu sisi, sekutu-sekutu Israel menjanjikan bantuan militer tambahan dan mengutuk keras serangan tersebut. Di sisi lain, beberapa negara cuma bisa ngingetin buat tahan diri supaya konflik nggak makin melebar kemana-mana. Stabilitas ekonomi global langsung terguncang. Harga minyak dunia meroket tajam cuma dalam hitungan jam. Ini benar-benar efek domino yang mengerikan dari sebuah perang. Dari peristiwa malam mencekam ini, ada satu pelajaran sejarah penting yang bisa kita ambil. Secanggih apapun teknologi pertahanan yang diciptain manusia, di atas kertas selalu ada celah yang bisa dimanfaatin oleh taktik dan strategi yang tepat. Konflik Timur Tengah ini ngajarin kita kalau perlombaan senjata itu nyata dan nggak pernah benar-benar berhenti. Rudal dan drone perlahan mulai ngegantiin peran pasukan infanteri darat konvensional. Kita semua tentu berharap ketegangan ini bisa diredakan pakai jalur diplomasi. Karena kalau terus dilanjutin, yang jadi korban paling menderita ujung-ujungnya tetap warga sipil yang nggak tahu apa-apa. Nah, gimana menurut kalian? Apakah sistem pertahanan masa depan bakal jauh lebih kuat atau senjata penyerang yang bakal terus mendominasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol pada channel Pemuda Pos untuk subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa terus bahas sejarah dan geopolitik bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.